Halo Sobat Koi Nusantara, kembali lagi dengan Sis Agro di channel YouTube Agro Koi Farm. Terima kasih sudah menonton video kami sebelumnya. Semoga Sobat Koi dan ikan koinya selalu sehat ya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana jadinya ya kalau ikan koi dilepas ke alam liar? Apakah mereka akan tetap seindah koi di dalam kolam peliharaan? Atau justru akan berubah? Koi yang kita kenal sekarang adalah hasil seleksi bertahun-tahun. Tapi tahukah kamu bahwa leluhur koi adalah ikan liar yang jauh berbeda dari koi yang kita pelihara di rumah? Nah, hari ini kita akan bahas perbedaan antara koi di alam liar versus koi peliharaan. Apa saja ya bedanya? Dan apa yang terjadi ya kalau koi peliharaan dilepas ke sungai atau danau? Yuk kita bahas bareng-bareng dan simak video ini sampai selesai. Asal-usul ikan koi. Sebelum kita masuk ke perbedaan antara koi liar dan koi peliharaan, kita harus paham dulu asal-usulnya. Dari mana sih ikan koi berasal? Koi berasal dari spesies ikan karper liar atau Cyprinus carpio yang hidup di sungai dan danau Tiongkok dan Eropa Timur. Awalnya ikan ini bukan koi berwarna-warni, melainkan ikan karper biasa yang hidup di sungai-sungai dan danau di Asia, terutama di Cina dan Jepang. Nah, sekitar ratusan tahun lalu, petani di Jepang mulai melihat ada ikan yang punya warna unik di antara ikan karper biasa. Mereka lalu mengembangbiakan ikan-ikan berwarna ini, sehingga akhirnya jadilah koi dengan berbagai pola dan warna yang kita kenal sekarang. Perbedaan fisik. Sekarang kita bahas perbedaan fisik antara koi yang dirawat di kolam dan koi yang hidup di alam liar. Mungkin Sobat Koi berpikir, pasti cuma beda warna doang. Tapi ternyata perbedaannya jauh lebih banyak dari itu. Koi yang kita rawat di kolam punya tubuh yang lebih besar, warna yang lebih cerah, dan sirip yang lebih panjang. Sedangkan koi liar mengalami beberapa perubahan fisik untuk beradaptasi dengan lingkungan alaminya. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Perbedaan warna dan pola tubuh. Mengapa sih warna koi peliharaan lebih cerah? Ini dipengaruhi oleh genetika selektif. Koi dari budidaya dipilih dari generasi ke generasi untuk memiliki warna yang cerah dan pola yang menarik. Lalu dipengaruhi juga pakan berkualitas tinggi. Koi peliharaan diberi pakan yang mengandung spirulina, astaxanthin, dan karotenoid yang memperkuat warna merah, orange, dan kuningnya. Dan lingkungannya juga terkontrol. Air kolam lebih jernih tanpa lumpur atau alga berlebih yang bisa membuat warna koi jadi kusam. Lalu apa yang terjadi jika koi dilepas ke alam liar? Koi akan kurang nutrisi pigmen. Di sungai atau danau, koi tidak mendapatkan makanan kaya pigmen seperti di kolam. Dan juga terkena paparan sinar matahari langsung. Warna koi bisa berubah karena pigmentasi alami yang beradaptasi dengan lingkungannya. Serta seleksi alam. Koi berwarna cerah lebih mudah terlihat oleh predator, sehingga hanya koi dengan warna lebih gelap yang akan bertahan hidup. 2. Perbedaan ukuran dan bentuk tubuh. Mengapa sih koi peliharaan lebih besar dan gemuk? Ini terjadi karena pola makan yang teratur. Koi di kolam diberi makan setiap hari dalam jumlah yang cukup, sehingga pertumbuhannya juga cepat. Dan minim aktivitas berat. Karena tidak perlu berenang untuk mencari makanan atau menghindari predator, koi peliharaan akan cenderung lebih gemuk. Serta lingkungan yang stabil. Suhu air di kolam lebih terkontrol, sehingga koi tidak harus beradaptasi dengan perubahan suhu yang ekstrim. Lalu, mengapa ya koi liar lebih ramping dan panjang? Hal ini karena harus aktif bergerak. Di alam liar, koi harus berenang jauh untuk mencari makan dan menghindari pemangsa. Dan pertumbuhannya akan lebih lambat. Tanpa pakan berkualitas tinggi, koi liar tumbuh lebih lambat dibandingkan koi peliharaan. Serta cadangan lemak lebih sedikit. Karena harus terus-menerus bergerak, koi liar tidak bisa menyimpan banyak lemak seperti koi peliharaan. 3. Perbedaan sirip dan ekor. Mengapa ya koi peliharaan memiliki sirip dan ekor yang lebih panjang? Hal ini dikarenakan diseleksi secara genetik. Jenis koi seperti butterfly koi atau longfin koi dikembangkan secara khusus agar memiliki sirip dan ekor panjang yang indah.
Dan tidak perlu berenang cepat. Di kolam, koi tidak perlu melarikan diri dari predator sehingga sirip panjangnya tidak menjadi beban, serta menjadi daya tarik estetika. Sirip panjang memberikan efek dramatis saat koi berenang di dalam kolam. Terus, apa ya yang terjadi pada koi yang hidup di alam liar? Siripnya akan jadi lebih pendek dan juga kuat. Untuk berenang lebih efisien, koi liar cenderung memiliki sirip lebih pendek dan juga kokoh. Dan ekornya lebih kecil dan juga tebal, membantu mereka berenang lebih cepat di arus sungai atau danau, serta adaptasi untuk pertahanan hidup. Sirip panjang bisa menyulitkan pergerakan dan menjadi sasaran mudah bagi predator. Jadi secara fisik, koi peliharaan dan koi liar sangat berbeda ya. Dari warna, bentuk tubuh hingga siripnya, semuanya berubah untuk menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Koi di kolam yang lebih besar, warnanya lebih cerah dan siripnya lebih panjang. Sedangkan koi liar akan lebih ramping, warnanya lebih kusam, dan siripnya lebih pendek agar bisa bertahan di alam. Perbedaan lingkungan hidup. Pertama, kita bahas habitatnya dulu ya. Koi peliharaan hidup di kolam buatan yang biasanya memiliki filter, aerasi, dan pengelolaan kualitas air yang ketat. Pemilik koi rutin mengganti air, mengontrol pH, dan memastikan tidak ada zat beracun seperti amonia dan nitrit. Sementara itu, koi liar hidup di lingkungan alami seperti sungai, danau, atau rawa yang kualitas airnya tidak bisa dikontrol oleh manusia. Koi peliharaan juga diberi makan secara teratur dengan pakan berkualitas tinggi. Sementara koi liar harus mencari makan sendiri di alam seperti serangga kecil, alga, dan sisa-sisa tumbuhan. Jadi jelas ya, lingkungan mereka sangat berbeda dan ini sangat mempengaruhi penampilan dan kesehatan koi. Lalu, apa yang terjadi ya jika koi peliharaan dilepas ke alam? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling menarik. Apa yang terjadi ya kalau koi peliharaanmu dilepas ke alam liar? Apakah mereka bisa bertahan hidup? Dan apakah mereka tetap secantik saat ada di kolam? Jawabannya cukup mengejutkan. Koi yang dilepas di alam liar biasanya mengalami beberapa perubahan besar, baik dari segi fisik, pola hidup, maupun cara bertahan hidup. Yang akan terjadi jika koi peliharaanmu dilepas ke alam liar adalah perubahan warnanya. Di kolam, koi mendapatkan nutrisi yang kaya akan pigmen seperti spirulina dan astaxanthin yang membantu mempertahankan warna cerah mereka. Namun di alam liar, makanan mereka tidak mengandung pigmen khusus ini, sehingga warna koi bisa mulai memudar. Warna putihnya jadi lebih kekuningan, merahnya jadi lebih pucat, bahkan bisa berubah menjadi coklat atau abu-abu seperti ikan karper liar. Jadi sangat bisa dilihat ya perbedaannya. Secara fisik, koi peliharaan lebih indah dan berwarna cerah, sedangkan koi liar cenderung gelap dan ramping. Selain itu, koi peliharaan hidup di kolam dengan perawatan, sementara koi liar harus bertahan di alam yang penuh tantangan. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman lain seputar ikan koi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.